Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil Manuddin Rahmadi. Di sini saya akan menjelaskan uh, hasil progres dan cara pembuatan game 3D bertemakan game balapan mobil. Nah, uh, di sini game dibuat menggunakan Godot. Lalu model-model 3D yang ada pada game ini menggunakan objek-objek bertipe data GITF atau GLB yang bisa diimpor ke dalam Godot. Nah, pada game saya ini utamanya dibagi menjadi dua scene untuk scene tiga dimensinya. Yang pertama itu ada scene menu di sini. Scene menu ini terbagi dari scene yang 3 dimensi, lalu ada yang 2 dimensi. Yang 3 dimensi ini digunakan untuk menampilkan objek-objek dari sisi kamera. Coba kita lihat. Nah, di sini bisa terlihat menu yang ditampilkan berbentuk 3 dimensi, namun di sini juga ada bagian yang 2 dimensi. Di sini itu ada teks, lalu ada button di sini untuk memulai permainan. Nah, untuk tampilan 2 dimensi di sini menggunakan rich text label untuk yang statis, lalu untuk button itu menggunakan button. Nah, masing-masing label dan button ini bisa dipasang dengan font custom. Di sini saya menggunakan dynamic font, lalu di bagian fontnya bisa ditambahkan font data. Ini itu bisa dipilih atau diimpor dari luar, jadi dimasukkan file fontnya lalu digunakan. Nah, untuk tombol play ini dia memiliki signal di sini. Apabila signal ini diklik atau dipencet, dia bakal berubah scene-nya dari awalnya scene menu berubah ke scene gamenya atau scene world ini. Nah, mari kita coba. Ketika kita play di sini, maka dia masuk ke scene world. Nah, di sini itu permainan sudah dimulai. Tujuan permainan ini itu untuk mencari koin-koin yang melayang ini. Koin tersebar di map ini dan player harus menemukan koin itu secepat mungkin. Jadi konsepnya itu kita mencoba membuat timer ini secepat mungkin gitu, high score-nya itu. Nah, kita coba mainin dulu ya. Jadi koin-koin ini tersebar. Player harus menabrak koin tersebut untuk dapat mengkoleksinya. Ketika ditabrak, dia akan menghilang, lalu jumlah koin bertambah. Lalu player juga bisa mengganti view dari kameranya. Awalnya third person menjadi first person. Jadi player bisa memilih antara mau first person seperti ini atau third person. Nah, timer ini tidak ada batasnya, jadi player bisa sesuka hati mau sampai berapa timernya. Nah, di sini jika koin sudah sampai 20, maka muncul game over. Muncul juga opsi untuk restart dan timer ini berhenti. Jadi player bisa mencatat best time-nya itu berapa. Nah,
Sekarang coba kita bedah kodenya. Pada world ini dapat terlihat di sini ada banyak objek. Semua objek ini memiliki collision masing-masing, seperti yang terlihat di sini. Ada kotak luar, lalu ada garis-garis ini yang merepresentasikan collision. Nah, untuk carnya sendiri itu menggunakan kinetic body dengan script yang di world itu seperti ini. Nah, jadi dia itu memiliki dua script di sini. Script yang utamanya itu untuk menentukan fisika atau fisik engine dari mobil ini. Di sini ada untuk mencari friction, lalu untuk kalkulasi steering mobil. Nah, di sini juga jika mobil ini ada di lantai, maka dapatkan input yang dipencet untuk maju, mundur, belok, lalu apply friction, calculate steering. Di sini untuk variabel-variabelnya ada engine power yang merepresentasikan speed maksimal dari mobil, lalu ada braking untuk pengereman, friction dan drag sebagai gaya lawan atau gaya gesek. Lalu ada max speed reverse untuk pembatasan speed pada saat mobil mundur. Di sini juga ada gravitasi, lalu ada wheelbase sebagai jarak antara ban depan dan belakang. Lalu ada steering limit yang membatasi pembelokan dari mobil. Nah, ini script yang pertama pada mobil. Lalu di world juga dia memiliki script sendiri. Ada script ini dia extend dari yang tadi, dari yang car. Di sini untuk mendeteksi input ada di get input. Contohnya di sini untuk jika UI left dipencet atau UI right dipencet. Di sini itu UI left itu tombol kiri pada keyboard, ini tombol kanan pada keyboard, maka dilakukan turn. Jika left maka turn left. Kalau kanan right berarti turn right, diminuskan. Untuk maju mundur juga sama. Jika tombol panah ke atas dipencet, maka acceleration akan diisi oleh engine power ini. Dan jika tombol bawah dipencet, maka akan brake. Kemudian untuk untuk kamera itu menggunakan interpolated kamera. Jadi interpolated kamera ini dia menunjuk kepada suatu target. Sementara objek player kita atau mobil kita ini memiliki dua objek target kamera, yaitu yang di luar ini untuk view third person, jadi terlihat dari belakang seperti ini. Lalu ada inner view yang melihat dari dalam mobil, seperti itu. Nah, diaturnya itu dari button ini. Ada button untuk change view di sini pada dua dimensi. Dia memiliki signal press di sini. Apabila signal pressnya dipencet, maka di sini ada pengecekan. Jika kamera saat ini itu other view, maka dia akan diubah ke inner view, dan sebaliknya. Jika dia inner view, maka akan berubah ke outer view. Sehingga mobil ini bisa diganti view-nya dari third person ke first person dan sebaliknya. Kemudian untuk sistem koin ini memiliki tipe objek area. Nah, dia bertipe area.
Lalu dia memiliki collision shape. Jadi tekniknya itu ketika mobil kita menyentuh uh, collision area ini yang warna biru ini, maka di sini dapat terlihat di sini ada signalnya body entered. Jadi ketika ada suatu body yang masuk ke area ini, maka yang ada dua hal yang terjadi. Pertama, jika yang menabrak itu player kita atau car, maka queue free. Queue free ini berarti koin akan menghilang dari dunia kita. Jadi ketika ditabrak, koin menghilang sehingga tidak bisa ditabrak terus-menerus secara berulang. Lalu yang kedua ini, di sini ada pengecekan yang utamanya. Di sini ada counter. Counter ini merepresentasikan koin di sini, teks koin di sini, yang awalnya dari 0. Lalu jika ditabrak oleh car, maka counter bertambah 1 dan teksnya pun diganti menjadi koin ditambah 1, koin 1 dari 20, 2 dari 20, dan seterusnya. Jika counternya sudah mencapai 20, yang merepresentasikan jumlah koin pada map ini, ya, di sini koin ada 20, maka permainan selesai. Ditampilkan game over display di sini. Game over display itu teks label kosong di sini. Awalnya kosong. Dia akan diisi oleh teks. Game over. Kemudian timer juga di stop. Dapat terlihat di sini timer tidak bertambah lagi. Kemudian tombol restart ini, di sini juga ada tombol restart yang asalnya kosong. Tombol restart ini disabled false, yang artinya tombol restart bisa dipencet sekarang. Kemudian diberi teks restart. Nah, kenapa bisa dipencet sekarang? Karena awalnya tombol restart itu dia disable agar tidak bisa restart ketika sedang bermain. Nah, kalau dia udah game over, baru dia muncul dan bisa di restart. Kemudian untuk timer display ini yang merepresentasikan timer, itu awalnya kosong, namun dia memiliki script sendiri. Di sini ada script untuk menghitung timer, ada millisecond, second, dan variabel menit. Nah, untuk setiap proses ini, jadi karena label ini memiliki node timer, dia dipasang timeout sebesar 0,1 millisecond. Ketika timeout ini mati, di sini ada signal. Ketika timeout ini selesai, maka millisecond akan ditambah 1. Nah, terlihat di sini, jika millisecond lebih dari 9, maka second bertambah 1. Jika second lebih besar dari 59, maka menit ditambah 1. Itu. Sepertinya untuk objek-objek juga ini itu bertipe spasial, namun diberikan collision. Misalnya untuk laptop ini, dia parentnya bertipe spesial, namun objek-objek detailnya itu diberikan tipe SIGI-Mesh. Kenapa menggunakan SIGI-Mesh? Karena dia memiliki collision, sehingga kalau ditabrak oleh mobil kita, dia tidak tembus. Jadi collision engine-nya itu dapat berjalan. Nah, di sini juga tersedia invisible walls. Jadi
eh, player kita atau mobil kita itu tidak bisa menembus keluar dari meja yang disediakan di sini. Nah, dia akan menabrak suatu dinding yang tidak terlihat. Caranya itu dengan menggunakan static body. Lalu static body ini dipasang collision shape. Collision shape ini berbentuk box shape dan disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini misalnya tingginya 30, lalu panjangnya 593 pixel. Untuk koin ini juga dia memiliki animasi di sini. Nah, koin itu dia berputar seperti ini. Caranya itu dengan memasang rotate pada basic proses. Jadi pada setiap frame yang berjalan itu objek koin yang kita lihat di sini, dia itu akan berputar pada sumbu Y seperti ini terus menerus sebanyak 3 degree. Saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk pembuatan game Godot kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.